Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Hidayah dengan NIM 212104476. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosiokultural Lev Vygotsky. Teori kognitif sosiokultural Lev Vygotsky ia sering disebut sebagai psikologi Moza, dikenal untuk kritiknya terhadap teori Piaget, kemudian tertarik pada teori kognitif sosiokultural. Pendapat Vygotsky, interaksi sosial anak-anak dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih terampil penting untuk perkembangan kognitif mereka. Mereka belajar menggunakan alat yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berhasil dalam budaya mereka. Contohnya mungkin banyak sekali, seperti mengajarkan anak untuk beradaptasi di lingkungan dengan belajar berjalan menggunakan baby walker. Dengan begitu, anak tidak hanya mengetahui lingkungan di dalam rumah, namun di luar, dan mengetahui budaya yang ada di sekitar mereka. Teori Vygotsky terdapat tiga aspek penting. Pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD, scaffolding, bahasa dan pikiran. Yang pertama, ZPD, selisih antara belajar sendiri dengan belajar berdampingan. Perkembangan anak tambah berkembang melalui interaksi dengan orang lain. ZPD menekankan interaksi sosial, meringankan dalam rangkaian pada anak. Karena ketika anak menyelesaikan tugasnya di sekolah sendiri, boleh jadi mereka akan lambat dalam berkembang. Apapun tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh anak bisa menguasai dari ajaran yang dibantu orang dewasa dan teman yang lebih menguasai. Zona perkembangan proksimal terbagi menjadi dua tingkat. Yang pertama, actual development, di mana anak mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, potential development, yang mana anak memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dan temannya. Scaffolding menyesuaikan level dengan kemauan siswa yang menekankan untuk mengubah tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Orang yang lebih terampil menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak saat ini. Dengan meningkatnya kualitas siswa, kurang bimbingan yang diberikan, scaffolding sering digunakan untuk membantu siswa mencapai tingkat atas batas CBD mereka. Bahasa dan pikiran, berbicara tidak hanya berkomunikasi sosial, namun bisa juga membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahasa yang dipakai untuk usia dini untuk merancang memantau perilaku mereka. Perkembangan sebelumnya terpisah, namun secara tidak langsung bahasa dan pikiran kemudian bersatu dalam berkomunikasi. Anak perlu berbahasa sebelum memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. Anak-anak harus berkomunikasi dan menggunakan bahasa eksternal pada kemampuan bahasa internal. Teori pemrosesan informasi secara langsung, dengan mata dapat menerima secara logis bagaimana tugas dapat selesai dengan efektif melalui perhatian, riwayat strategi, perencanaan, menentukan keputusan dan tujuan. Robert Siegel berpendapat berpikir adalah pemrosesan informasi. Mereka percaya bahwa individu memahami, mengkodekan, mewakili, menyimpan, dan mengambil informasi. Aspek penting dari pengembangan adalah mempelajari strategi yang baik untuk memproses informasi. Dari pemrosesan informasi melalui komputer ke Bassett model. Yang pertama, menarik persamaan hardware komputer otak antara software komputer dan pemahaman. Dan kedua, mengutamakan bahwa diri memanipulasi informasi, memantau dan mengatur strategi tentangnya. Intinya, proses ini menuju keingatan dan pikiran. Teori perilaku dan kognitif sosial behaviorisme itu bagian yang mendasar dari karya mereka. Dalam mengamati dan mengukur dilakukan dengan belajar ilmiah secara langsung. Tradisi yang dilakukan meyakini perkembangan itu perilaku yang diamati dan pengalaman dan lingkungan. Kesinambungan pada perkembangan serta perkembangan tidak bertahap. Pendekatan perilaku terdapat tiga versi pengkondisian kasipal, yaitu stimulus yang tidak menimbulkan atau memunculkan respon tertentu. Perkondisian peran signifikan suatu proses penguatan positif dan negatif. Teori kognitif sosial Bandura, yaitu teori kognisi yang dikembangkan oleh Albert Bandura, didasarkan pada posisi bahwa proses sosial dan politik sangat penting untuk memahami motivasi, emosi, dan perilaku manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.